Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha yang senantiasa dimuliakan Allah. Marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita, yaitu rahmat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir berkumpul di mushola Baitur Rasid ini guna melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya dan juga para umatnya hingga yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khutbah Idul Adha kesempatan ini khotib akan mengambil tema yaitu Idul Kurban, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma satara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Quran surat Al-Saffat 110 dan seterusnya. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail alaihissalam. Lalu ia menceritakan pihak mimpi yang dialaminya. Wahai putraku Ismail, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah dan bagaimana menurut pendapatku wahai anakku. Ismail alaihissalam, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah yang disebut hari berpikir-pikir. Dan pada malam berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendapati bermimpi lagi dengan impian yang sama. Diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Lalu Nabi
Dan mimpi itu bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah, hari keyakinan. Semakin yakin Nabi Ibrahim alaihissalam tentang mimpinya, bahwa mimpi ini bukan hanya sekedar mimpi, melainkan wahyu yang diberikan kepadanya Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Dan pada tanggal 10 Zulhijjahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat ke Mina dengan membawa putranya Ismail alaihissalam guna melaksanakan ritual penyembelihan yang diperintahkan Allah kepadanya melalui mimpi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam diganggu oleh setan. Wahai Ibrahim, hendak pergi kemana kau? Dan hendak kau apakan putramu ini? Bukankah sudah lama engkau menanti-nanti keturunan ini, dan sekarang setelah engkau memilikinya, kenapa hendak kau sembelih? Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketekunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilemparnya setan itu dengan batu. Lalu setan itu pergi ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menemui istrinya Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, apakah engkau tahu kepergian suamimu dengan membawa putramu? Sesungguhnya suamimu akan menyembelih putramu, putra yang sudah lama kau nanti-nantikan itu. Siti Hajar karena teguh kepada imannya dan patuh kepada suaminya, maka dilempar pula setan itu. Lalu setan itu menemui kegagalan kembali dan tidak berhasil. Setan itu membujuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Lalu setan itu kembali ke perjalanan menemui Nabi Ismail alaihissalam. Wahai Ismail, tahukah engkau diajak pergi oleh ayahmu? Hendak diapakan dirimu ini sebenarnya? Kamu mau disembelih oleh ayahmu atas perintah Tuhannya melalui mimpinya. Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak yang patuh kepada orang tua dan taat kepada agamanya, dan sudah berserah diri kepada Allah beserta ayahnya, maka diambil pula batu dan dilemparkannya ke setan itu. Lalu setan itu menemui kegagalan. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu melanjutkan perjalanannya menuju Mina guna melaksanakan ritual penyembelihan putranya Ismail. Dan setibanya di Mina, Nabi Ibrahim membaringkan putranya Ismail hendak melakukan ritual penyembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, penuhilah 3 permintaanku ini. Sebelum engkau menyembelihku, asahlah pisaumu setajam mungkin, agar aku tidak merasakan sakit yang berkepanjangan saat engkau menyembelih leherku. Dan yang kedua, ikatlah kedua tanganku dan kedua kakiku, agar aku tidak meronta saat engkau menyembelihnya. Dan permintaanku yang ketiga, bajuku bagian luar ini berikanlah kepada ibuku sebagai tanda baktiku kepada orang tua. Dan baju bagian dalamku gunakanlah sebagai kapan? Sebagai kapan pembungkus setelah engkau menyembelihku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagu aslama falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad sadaqa ru'ya inna hadza mazil muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu ini, maka akan aku utus malaikat Jibril untuk mengantarkan
seekor hewan sembelihan yang besar, yang bagus untuk sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa balaina bihismin azim wa qarabna alaihi fil akhirin. Maka digantikannya Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor sembelihan domba yang besar yang dikirim oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Maka selamatlah Nabi Ismail dari penyembelihan yang dilakukan oleh ayahnya. Lalu Allah mengabadikan peristiwa ini untuk kalangan yang mendatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah mengucap selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salam dan sejahtera untukmu, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dan beserta keluarganya mendapat ucapan salam kepada Allah, salam dan sejahtera, yaitu karena telah melakukan apa yang diperintahkan Allah melalui mimpinya. Di antaranya yaitu lontaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat melontar setan. Lontaran yang pertama disebut lontaran ula, dan lontaran yang kedua disebut lontaran wusta, dan lontaran yang ketiga disebut lontaran aqabah. Hingga saat ini dijadikan rukun haji oleh umat Islam sedunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sa'aka huwal abtar. Sungguh Muhammad, aku telah memberikan nikmat begitu banyak kepadamu, dan laksanakanlah salat, lakukanlah kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atu falam yudha'a wa fala yaqrabanna musalana." Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki tidak berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa ini seolah Rasulullah berbicara langsung kepada kita di hadapan kita. Barang siapa itu bersifat universal, yaitu bersifat luas, baik orang beriman laki-laki ataupun orang beriman perempuan, baik beriman jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh, semua dengan sebutan yang sama, yaitu barang siapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha hasma kunta wasbi sayyi'atal hasanah tamtuha khaliqin nas bi khalqi hasanah. Bertakwalah di mana saja kamu berada, dan pergaulilah ikutilah keburukan dengan kejelekan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bertakwa kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, takwa kita yang pertama. Dan takwa kita yang kedua yaitu kita meninggalkan segala larangan-larangannya. Dan takwa yang ketiga yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial itu yaitu antara interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, dan interaksi manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan manusia yaitu kita dengan orang tua kita, kita dengan keluarga kita, kita dengan tetangga kita dan saudara kita, dan kita dengan lingkungan pada umumnya. Itu interaksi manusia.
Dan interaksi kita dengan hewan diantaranya bertepatan dengan hari raya Idul Adha ini identik dengan Idul Kurban, yaitu penyembelihan hewan kurban. Apabila kita hendak menyembelih hewan kurban, sebaiknya kita pilih hewan yang bagus, yang besar dan yang sehat. Lalu kita siapkan pisau yang tajam atau golok yang tajam. Lalu kita ikat keempat kakinya. Dan setelah dagingnya selesai kita bersihkan, lalu kita bagikan kepada yang berhak menerimanya. Di antaranya kaum duafa, kaum miskin, yang menengah, orang kaya pun boleh menerimanya. Bahkan kepada tetangga jauh kita pun ia berhak menerimanya. Siapa tetangga jauh kita itu? Tetangga jauh kita itu ialah orang yang bertetangga dengan kita tapi lain imannya dengan kita, yaitu dia di luar muslim. Itu tetangga kita, berhak menerimanya dari korban ini. Daging korban ini darah dan dagingnya tidak sampai ke Allah, akan tapi keberkahannya dan keberkahannya, hasanahnya sampai kepada kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dan dijadikannya kita berbangsa-bangsa agar kita mengenal bangsa-bangsa lain. Kita bangsa Indonesia, di antaranya bangsa Malaysia, Singapura, Australia, Arab Saudi, dan masih banyak bangsa-bangsa lainnya. Dan dijadikannya pula kita bersuku-suku agar kita saling mengenal, saling bersilaturahim satu sama lainnya. Di antaranya suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, Padang, Manado, dan masih banyak suku-suku lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya orang yang berinfak sedekah, dan orang yang baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang mampu menahan amarahnya, dan orang yang mau menerima kesalahan orang lain, saling memaafkan kesalahan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah an'amana bi ni'mati imani wal islam wa hiya a'zamu ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyazhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu wal abusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم حجا مبرورا وسعيا مسكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا أيها العليم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Billahi taufiq wal hidayah wal aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Informasi untuk saudara semua, setelah kita bersilaturahmi salaman, jangan kita keluar dari musola dulu, karena kita akan mengirim doa untuk keluarga kita semua yang telah meninggal maupun yang hidup. Kita awal sebentar.